Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Dalam Godly Family pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yang relevan bagi Anda yang sedang dalam mendoakan atau dalam masa pencaharian teman hidup atau calon pasangan hidup. Ataupun juga bagi Bapak Ibu para orang tua yang saat ini sedang mendoakan, memikirkan atau mendampingi para putra-putri Bapak Ibu dalam pencaharian teman hidup mereka. Bibit, bobot, bebet merupakan 3B, pandangan yang berlaku di masyarakat umum yang sering kali kita dengar, bukan? Namun sebagai anak-anak Tuhan kita perlu menambahkan B yang keempat, yaitu Bible. Bagaimana kita bisa menyikapi atau memandang 3B ini dari sudut pandang firman Tuhan. Untuk itu telah hadir bersama-sama dengan saya di studio Karis, Bapak Pendeta Emeritus Nathanael Kaning. Ya. Halo Pak Nathan, apa kabar? Halo, baik, puji Baik, Tuhan ya? semuanya, Puji Tuhan. aman-aman. Aman, Ya. puji Tuhan. Terima kasih untuk kesediaannya juga boleh berbagi dengan kami dalam acara Godly Family Ya. pada malam hari ini. Cukup Ya. bagus sih. Terima kasih Bibit, Pak. bobot, bebet, Bible. Bible, ya. Ya. Oke. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu akan Ya. meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Ya, kita Ya. akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh belajar kebenaran Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Kami menyerahkan waktu di hadapan kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan memakai Pendeta Nathan bagi menjadi berkat bagi kami sekalian dan juga boleh menerjemahkan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Supaya ini boleh menjadi bekal yang membekali kami untuk boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu di hadapan kami sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah Pak Nathan, Ya. sebagaimana tadi sudah saya katakan ya, ini satu hal yang sudah sangat umum sekali kita dengarkan, berlaku juga di masyarakat mengenai 3B tadi ya. Iya. Bibit, bobot, bebet. bebet ya. Iya. Bagaimana dengan masa sekarang ya, apakah ini masih merupakan hal yang relevan untuk kita jadikan bahan pertimbangan mungkin begitu ya? Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan zaman itu ya, kan kalau kita lihat bibit, bobot, bebet itu kan warisan ya. Ya. Warisan dari nenek moyang yang nggak tahu sudah berapa lama, yaitu ada di dalam budaya Jawa dan itu menjadi satu standar ideal. Ya Bu Made ya. Kenapa standar ideal? Karena tiga-tiganya nggak mungkin dipenuhi. Ya. Bibit, Nggak mungkin ya Pak, nggak mungkin bisa Jadi lengkap bibit gitu. Bibit itu misalnya, bibit itu kita bilang nanti ya, kita akan Ya. bahas garis keturunan gitu ya. Ya. Lalu bobot itu membahas kepribadian, karakter, pendidikan, ya. Lalu bebet itu kehidupan status sosial, ya. Jadi kalau tiga-tiganya sempurna semua, anak malaikat. Ya. Maunya sih begitu. Maka itu jadi standar ideal ya. Iya. Cuma kalau standar ideal bukan berarti kalau kita tidak sampai kepada ideal, ya udah nggak usah ideal-idealan, nggak bisa begitu kan? Iya, iya. Jadi sebisa mungkin berupaya semaksimal mungkin untuk ideal itu ada ya. Tetap standarnya harus ditaruh setinggi mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau kita mau ngomong bicara tentang bibit itu ya. Bibit itu kan bicara tentang garis keturunan ya. Garis keturunan berarti kualitas keturunan ya. Bukan berarti begini Bu, bukan berarti oke, saya hanya milih keturunan yang bagus-bagus ya, baru saya mau ya. Jadi bukan keturunannya yang bagus, tetapi pertanyaannya bagaimana kok bisa ada keturunan bagus kan? Ya. Nah, kalau ada keturunan bagus berarti apa? Proses pendidikan keluarga itu yang menjadi perhatian ya. Pola asuhnya begitu Pak, Iya, latar jadi belakangnya dari ya. orang tuanya, papanya, mamanya, lingkungannya di dalam pendidikan keluarga itu, walaupun keluarga itu bagus, tapi kalau tidak sempat proses pendidikan yang tidak terjadi pada anak-anak, nggak mungkin anak-anak itu bisa bagus kan? Betul, Ya, betul. oleh karena ketika kita bicara bibit, kita bicara keturunan, kita bicara tentang kualitas ya dari keturunan, tidak lepas dari proses pendidikan keluarga itu. Ya, jadi kalau keluarga itu tidak pernah menerapkan pola pendidikan dengan baik kepada anak-anaknya terus ya,
maka watak karakter ya itu juga akan bertumbuh di dalam diri anak-anak yang nggak karuan juga ya. Jadi itu yang kita bicara bibit ya. Karena bibit itu akan berkembang kepada watak ya, kepada karakter-karakter yang terus diturunkan ya. Sekalipun kalau kita bicara bibit juga ada yang termasuk golongan fisik ya. Ya, secara mental sehat atau tidak gitu ya. Jadi itu yang menjadi perhatian ya. Cuma begini Bu Made ya. Jadi Bu Ade, ketika kita bicara relevan enggak itu ya. Nah, itu yang waduh kalau saya perhatiin sekali ya. Perhatiin sekali ya. Kenapa? Karena dengan perkembangannya zaman yang luar biasa ini ya. Apakah anak muda itu ngerti? Bukan saja anak muda, apakah juga orang tua yang memiliki anak zaman sekarang itu juga ngeh dengan bibit bobot bebek gitu ya. Kenapa? Kan anak itu kan sudah lepas, tidak terkendali gitu ya. Arusnya juga ya Pak ya, terlalu banyak arus ya. Iya, betul yang kayak ucul daripada itu ya Pak ya. Iya. Contoh aja dari pakaian ya, misalnya pakaian ya. Kita kalau ngomong pakaian ya. Pakaian ya kalau yang jadul-jadul sampai dari atas sampai bawah panjang. Long apa tuh? Long dress. Long dress ya. Bahkan sampai bisa nyapu jalan kan. Betul. Rapetnya luar biasa kan. Coba sekarang anak muda sekarang. Ada nggak yang pakai long-longan ya? Irit sekarang Pak. Iya, irit. Very short. Ya. Pendek-pendek, bukan saja pendek, malah pendek itu sekarang lubang-lubang. Betul. Dan saya heran celana yang lubang-lubang itu malah mahal. Betul. Kalau dulu kita nggak mau pakai lagi nih langsung ditempel kan. Kelihatan tempelnya aja udah nggak mau kan. Sekarang malah sengaja disobek di lubang. Ternyata itu ya buat dia. Ternyata ada filosofinya. Ya jadi tak pikir-pikir, saya pikir betul juga filosofi itu ya. Jadi ketika orang banyak semua pakai model yang long dress semua itu, ternyata tuh menggambarkan satu filosofi bahwa hidup tuh begitu tertutup sekali ya. Tertutup sekali ya. Jadi menunjukkan apa yang dipakai menunjukkan ya Pak ya. Iya kan hal-hal yang sifatnya pribadi ya Pak nggak pernah kan diomongin kan. Betul. Disimpan semuanya luar biasa. Termasuk kepada semua ranah kan ya. Ya baik kepribadian apalagi omongan ya termasuk kan politik semua kan begitu tertutup sekali. Nah begitu sekarang pakaian itu terbuka. Ya, semua serba short, pendek semua dan bolong-bolong. Ternyata itu menggambarkan satu filosofi keterbukaan. Era keterbukaan ya. Zaman sekarang zaman yang betul-betul terbuka sampai pakaian pun terbuka kan. Aib pun diumbar ya Pak ya sekarang. Iya. Dan itulah yang sebetulnya sangat ngeri sekali ya. Nah, bibit apa yang sebetulnya sekarang itu ada? Sedang ada dalam ini ya Pak ya, dalam generasi, dalam masyarakat sekarang ya Pak ya. Bibit yang model apa ya. Padahal ketika kita mau cari jodoh ya, jodoh itu kan berarti sekali untuk selama-lamanya kan. Nah, apakah sekali untuk selama-lamanya itu juga model zaman sekarang? Iya, seringkali itu tidak menjadi sesuatu yang mereka tuh berjuang berpikir ya bahwa sekali untuk selama-lamanya itu. Jadi kayaknya udah ikut arus pada umumnya juga Pak bahwa itu sesuatu yang ya kalau jadi menderita gitu ya sama-sama nggak happy, why not untuk berpisah dan kemudian mungkin menemukan orang lain. Itulah yang sekarang saya banyak temukan model kawin kontrak kan. Kalau happy, senang, ayo terus. Lanjut. Kalau enggak ya sorry. Betul. Dan herannya disepakati dua-dua loh. Kan apakah termasuk juga dalam keluarga Kristen ya Pak ya, pasangan-pasangan Kristen Pak? Iya, sama aja. Sama aja nanti kita akan lihat ya sebetulnya kenapa sih imbas ya dunia itu begitu mudah sekali ya. Ya bukan diadopsi, memang kita kekristenan kan memang dari dunia gitu ya. Dari dunia yang kemudian bertobat. Kan sekarang masalahnya pertobatannya sejauh mana kan. Dan memang kita masih hidup dalam dunia ini ya Pak ya. Iya, jadi proses bibit, proses pendidikan anak untuk menjadi memiliki kualitas keturunan itu. Ya itu juga perlu dipertanyakan.
Termasuk Ya. ini era keterbukaan ini ya Pak ya, Betul. jadi membuka peluang Iya. bagaimana arus-arus ini merembesi ya Pak ya. Betul. Keturunan Ya. Nah, apa kalau generasi sudah sekarang. bibit kan kita ke bobot kan. Ya, apa itu iya. bobot? Bobot itu berbicara tentang kepribadian, tentang karakter, tentang pendidikan, tentang kualitas diri itu ya. Kualitas diri seseorang ya. Nah, apakah betul-betul zaman sekarang itu anak-anak ya kalau anak kita mungkin ya sudah gede dewasa lah, cucu ya. Iya, iya. Ya, saya menunggu Tuhan karuniakan cucu. Ya. Saya duluan, Pak. Berapa? 21? Satu, Oh, satu. satu. Maunya berapa? Ya gimana Tuhan kasih lah. Ya tinggal Ya. sampaikan kepada anak kan. Betul, ya dan kepada Karena Tuhan aja saya ya punya Pak ya. jemaat, saya punya jemaat betul ya. Iya. Saya kepengen cucu 15. Wah, kesampaian Pak. Anaknya 4 Oh. dijatah semua. Kamu berapa Kamu berapa berapa, kamu berapa ya. berapa. Dan betul tinggal kurang satu. Kurang Sudah satu. 14 Wah. ya. Kalau Lah, zaman sekarang banyak loh Pak ya itu Pak ya. Ya, makanya Zaman sekarang banyak. Nah, sekarang tuh kan kita lihat ya. Dengan ya situasi kondisi sekarang itu ya. Kualitas bobot ya, kualitas Ya. bobot, kualitas apa ya, kematangan diri itu sampai sejauh mana. Kalau proses pendidikan bibit tadi sudah mulai diabaikan oleh orang tua. Sekalipun diabaikan ya alasan-alasan yang masuk akal lah. Papa mama kerja semua Kerja kan. sibuk ya. Papa mama kerja semua, kebutuhan rumah tangga semakin besar dan itu yang juga menyita ya care kepada anak mungkin juga berkurang ya. Iya, iya. Lemahnya bonding tuh jadinya sulit sekali bagi orang tua ya Pak ya untuk berbicara kepada anak ya Pak. Iya, kenapa? Ya karena kalau waktu kerja ya bayangin sehari semua ya. Sekalipun sebetulnya kan nggak boleh cari alasan kan. Nggak boleh Nggak ada kambing mengabaikan. hitam kan Nggak atau boleh kambing putih nggak mengabaikan. boleh Iya, kan. iya. Oh alasan saya sibuk ya bagaimanapun sesibuk-sibuknya ingat ya you punya Iya, anak iya. itu ya. Tanggung jawab, Ya mandat dan dari anak itu Tuhan. kan bertumbuh dengan orang tua. Iya. Nah ketika bobot itu lemah maka berarti ya proses pendidikan dalam keluarga kan juga lemah. Sehingga bobot pribadi anak itu ya yang betul-betul punya tekad yang kuat, yang rajin bekerja, yang mati-matian mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Waduh, mengerikan Nggak ini. ya. Daya juang lemah ya Pak ya. Ya, maka itu kan ada istilah strawberry kan. Ya, ya. Bahwa anak-anak sekarang tuh seperti strawberry. Strawberry-nya enak. Makan jus gitu ya. Anak saya paling seneng strawberry gitu ya. Kalau saya nggak seneng karena kecutnya gitu ya. Di jus Ya, enak jadi- tuh, Pak. Ya, oh di jus enak ya, sehat lagi juga ya. Sehat. Nah itu generasi yang begitu rapuh sekali. Iya. Generasi yang manja. Tapi jadi serba salah juga ya Pak ya. Ini kan para orang tua ya. Khususnya mungkin para orang tua kita melihat bagaimana mereka begitu besar daya juang, tough untuk bekerja ya. Mereka juga bisa membangun usaha, bekerja begitu rupa ya Pak ya demi dengan untuk mengatakan untuk mencukupi kebutuhan anaknya Iya. ya. Tapi kemudian kita melihat dalam generasi sekarang ya Pak ya tadi seperti Pak Nathan bilang. Jadi kayak nggak berbobot ya, dicukupi segala sesuatunya tapi tidak membuat mereka seperti orang tua mereka betul. yang punya daya juang begitu kuat betul, Pak. Bu Ya. Adi. Di sini ya, setan tuh pinter ya. Ya, saking pinternya jadi setan kan. Iya. Maka jangan pinter-pinter. Wah, ini Ya. bisa jadi kan gini kan. Orang tua yang sekarang ya baby boomer itu kan angkatan saya Betul. ya, Bu Adi ya. saya sih Yang- generasi X Pak. Ya, berarti saya Pak Nyoman. Pak Nyoman, Ya, baby boomer. terpaut Iya. dikit-dikit lah Iya, dengan iya. saya baby boomer dia ya. Jadi saya bertumbuh di zaman papa mama saya nggak enak, Iya betul. ya kan. Ketika nggak enak, ya saya lihat susah papa mama saya itu luar biasa ya. Kerja naik sepeda 20 kilo untuk membesari anak ya. Lalu secara nggak sadar saya akan mengatakan, oke nanti kalau saya jadi papa mama, saya kerja keras, anak saya nggak boleh ngalami seperti saya. Pengen anak kita lebih generasi kita lebih enak gitu ya Pak. Ya, jadi
ya biarlah orang Jawa bilang rekoso ya. Rekosone kerja, rekosone awak itu biar saya, jangan ke anak. Iya, iya. Nah, betul memang saya sayang anak. Saya jangan sampai melihat anak saya tuh menderita susah, jangan. Kekurangan gitu Biar ya, Pak, saya ya? orang tua gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi ternyata itu memanjakan yang luar biasa sehingga anak sekarang tuh daya juangnya itu kurang. Lemah. Nah, itu bicara tentang bobot ya. Jadi bobot itu membahas tentang kematangan kepribadian, kematangan karakter, kualitas diri seseorang, daya juang yang kuat ya. Itu masuk di dalam pengertian bobot ya. Dan masih ada satu lagi yang disebut dengan Bebet. Ya, bebet ya. Jadi bebet itu apa? Bebet itu bicara tentang status sosial ternyata ya. Tentang kehidupan ekonomi keluarga ya. Kalau saya boleh menyebutkan mungkin dengan kualitas kematangan ekonomi. Ya, itu yang bicara tentang bebet ya. Tapi bukan berarti kualitas kematangan ekonomi itu bukan berarti orang yang mampu ya. Orang yang kaya, dia sudah matang ekonominya atau konglomerat, wah dia sudah matang sekali. Jadi bukan menunjuk pada orang yang berlebih Pak ya, bukan ya Pak ya? Oh ya bukan. Bisa nggak orang yang konglomerat tapi sebetulnya dia miskin di dalam kehidupan ekonominya. Bisa nggak? Nggak pernah merasa cukup ya Pak ya? Ya nggak pernah merasa cukup, walaupun sudah berlebih. Iya. Saya pernah ketemu ya orang yang pakai mobil mewah, ya, makan di restoran yang dia biasa langganan ya. Jadi kalau datang semua pelayannya melayani ya, bos gede datang gitu ya, kalau gitu, ya. Mendapat perlakuan khusus itu ya Pak ya. Tapi satu saat ketika ada harga tertentu yang dinaikkan ya, dia nggak tahu, diminta bayar. Marah. Nggak terima ya Pak ya? Marah betul. Nah, pegawai nggak ngerti apa-apa dia. Kalau marah ya sama bosnya gitu ya. Padahal uang sekian bagi dia kan sebenarnya nggak masalah ya Pak ya. Tura-tura ya Pak uangnya Pak ya. Dan naiknya sama harga parkirnya masih mahal harga parkirnya gitu ya. Nah, ketika orang demikian, apakah itu matang ekonomi? Enggak ya. Sehingga saya melihat pegawai yang nggak ngerti apa-apa yang kena marah ya. Harus menerima. Saya bilang, Pak, nggak usah dianggap ya. Nggak usah dimasukkan hati ya, nggak usah dimasukkan hati gitu ya. Ya, padahal saya hanya paling naik mobil ya, mobilnya itu paling seperempatnya mobilnya dia, harganya gitu ya. Nah, jadi ketika mengatakan bebet itu ya, apakah calon ya suami atau istri yang saya kepingin itu betul-betul matang secara ekonomi ya. Jadi terlepas dari berapa besar yang dia punya ya Pak ya. Iya, jadi matang ekonomi begini Bu Ade ya. Jadi matang ekonomi adalah orang yang selalu bisa bersyukur. Ya. Selalu bisa bersyukur. Ya, apapun penghasilan saya. Terima kasih Tuhan, ini berkat-Mu yang luar biasa. Ya. Bukan itu saja, tapi dia bisa berbagi dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya kalau di Alkitab kan ada contoh kan, janda yang miskin, yang memberi sekian begitu ya. Saya kalau melihat itu janda miskin ya, udah janda miskin lagi loh kan ya. Lalu di samping-samping itu orang yang punya duit yang begitu mudah sekali memberikan persembahan. Memberi dari kelebihan mereka. Iya. Ya. Dan ketika memberi dengan kelebihannya, ya nggak apa-apa. Memang dia mampu. Mampu. Di rumah banyak cadangan ya. Tapi kalau ini saya berikan lalu saya berkata, besok makan apa ya? Nah. Jadi dia memberi dengan seluruh yang ada dalam dirinya. Dan dia tahu Tuhan tetap pelihara dia, dan dia berikan dengan sukacita, ya bersyukur luar biasa tuh ya. Nah itulah yang sebenarnya matang ekonomi. Ya. Nah jadi ketika kita bicara bebet itu adalah kita melihat bahwa
keluarga itu mampu mendesain ya. Papa mama dengan anak-anak ya selalu bersyukur, terima kasih Menghargai berkat Tuhan Tuhan. ya, bahwa tetap percaya Tuhan itu Tuhan yang pemelihara. Pemelihara yang memberikan berkat ya Pak ya. Ya, berkat luar biasa. Dan Tapi ini jadi satu apa ya Pak, satu masukan yang berharga bagi saya ya Pak ya. Karena seringkali kan yang berlaku di masyarakat ini pengertian bebet ini kan ya hanya melihat kepada apa yang dipunyai gitu ya Pak ya. oh Tapi kalau iya, Pak iya. Nathan tadi jelaskan itu memang harusnya sikap yang seperti itu yang dimiliki ya Pak ya, bukan tergantung daripada apa yang iya, dipunyai. tapi malah bahaya kalau bebet itu hanya dilihat, oh dia anak orang kaya. Iya. Ya, Kebanyakan kan kita menemui seperti itu Pak. langsung mau ya. Langsung iya, Langsung jadi mau, langsung jadi ya, langsung jadi ya. itu yang umum berlaku ya Pak ya di Iya, masyarakat kalau ya. waduh ini anak orang diakonia nih. Ya, padahal anak orang diakonia bisa lebih matang secara ekonomi ketimbang yang mampu ya. Ya jadi kadang-kadang kita melihat juga bahwa kondisi perekonomian daripada orang tua ya tidak menentukan juga kan bagaimana hal bebet dalam diri anaknya Pak. Iya, kalau betul setuju. Kalau bebet itu hanya dilihat kasat mata yang kelihatan, gitu ya. Padahal bukan itu ya. Bukan itu. Bahwa yang dimaksud bebet adalah memang oke. Dia dari keluarga yang tidak mampu, tapi belum tentu ya jiwanya, karakternya, orangnya itu miskin. Miskin. Ya. Bahkan dia bisa matang secara ekonomi luar biasa. Ya. Jangan kaget bahwa mereka orang-orang yang bisa memberi di luar dugaan kita loh. Yang punya duit loh ya. Ya punya hati bersyukur Pak. Ya. Jadi dia tahu. Kita punya duit saja memberi mesti mikir-mikir kan. Tapi kalau dia betul-betul waduh, tahu dari mana berkat dia berasal Pak ya. Oh iya, saya menemukan orang yang dia dewek dia sendiri tuh ya. Ya. Gak bisa makan, gak tahu apa tuh ya. Tapi karena ada sahabat temennya butuh, dikasih. Waduh. Bisa berbagi ya Pak saya ya dapat pelajaran banyak ketika ketemu dengan teman-teman yang demikian. Nah, itu adalah bebet. Maka bebet kalau hanya dilihat luarnya aja, ya berarti kan orang kan kepengen kedudukannya, mapan, nyaman, punya kekayaannya, hartanya, mobilnya, rumahnya. Oh ya, sangat sempit kalau bebet itu dilihat demikian. Ya, jadi pengertian bebet itu adalah kualitas orang itu betul-betul memiliki ekonomi yang matang itu ya. Nah Pak, ini kan 3B ini udah sangat umum sekali ya Pak ya, berlaku di masyarakat Pak ya. Bibit, bobot, bebet ya. Nah bagaimana Pak kita itu menyoroti ya atau menyikapi 3B ini dari terang firman Tuhan Pak. Ya, supaya kita juga jadinya kan. Ya, sebelumnya itu ya Bu Adi ya, sebelumnya itu saya pikir-pikir ya bobot bebet bibit ini ya. Itu justru memberikan warna untuk melihat love ya, cinta itu sungguh atau tidak. Ya, jadi kalau hanya dilihat ngopi dulu ya. Saya juga punya minuman. Begitu bicara love ingat kopi saya. Saya juga punya minuman sendiri Pak. Ya, jadi begitu bicara kita love itu ya, love is blind. Ya. Ya, kalau bacanya love is blind, ya blind ya. Blind itu ada ya, celaka gitu ya, celaka ya bukan buta, celaka gitu ya. Asal jatuh cinta udah nggak peduli. Katanya nggak butuh alasan Pak, katanya begitu. Iya, cinta nggak butuh alasan ya. Oke, saya setuju kalau cinta itu tidak butuh alasan. Tapi harus ada data yang bagus. Jangan jadi sembarangan itu ya Pak. Loh ya, jangan begitu sudah menikah, loh. Beli kucing dalam karung gitu ya Pak. Bikin bobotnya baru kebuka semua, loh kok begini ya. Jadi bagi saya bibit, bobot bebet. Untuk zaman sekarang harus serius digumuli. Itulah yang akan menentukan kualitas love itu. Kualitas cinta itu ya. Contohnya misal begini, saya ketemu orang yang bibitnya orang nggak punya dia, ya.
Itu bebet ya, bebetnya orang nggak punya ya. Tapi belum tentu bibitnya kan nggak punya. Ya. Ya. Dari keluarga yang bagus-bagus ya saya kenal dengan baik. Tapi bobotnya ya, waduh ya, dia cacat, cacat ya. Karena saya ngerti karena memang ini masih family sama saya ya. Jadi memang lahir Ya. dengan ada Dengan keterbatasan, cacat, kekurangan. lumpuh gitu Iya. ya, di kursi roda gitu ya. Walaupun sama-sama ya, Iya. di fakultas yang terkenal Iya. di Indonesia ini gitu ya. Kakak saya tuh ganteng, kakak ganteng, pinter, pacaran dengan ini sahabat temennya yang lumpuh total ya, yang nggak bisa jalan Iya, iya. gitu ya. Bebetnya ya juga sederhana gitu ya. Tetapi dia katakan, aku sayang, aku cinta. Iya. Aku yakin Tuhan tuh pertemukan saya. Walaupun banyak dari keluarga yang laki ini menentang semua kan ya. Iya, iya. Dibuduk-buduk no macam-macam. Tapi kalau dia bergumul, dia berdoa, enggak, ini tetap aja. Nah, itu yang saya lihat bahwa cinta itu ya akan mewarnai semua bibit bobot bebet yang ada. Iya, iya. Sekalipun bibit bobot bebet itu low semualah, rendah semualah gitu ya. Tidak mencapai yang ideal seperti yang Iya, ya rendah semualah nanti ya kalau mau nikah enggak punya modal itu. Iya. Kan zaman sekarang kan punya modal berapa gitu kan. Iya, Jadi enggak ada modal apa-apa gitu ya. Tapi love. Akhirnya jadi keluarga yang luar biasa, Bu Wati ya. Iya. Anak-anaknya luar biasa, anak-anak pintar semua bisa kuliah, bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Dan dia jadi orang yang sangat-sangat sama orang tua. Sangat hormat sama orang tua. Ya. Nah, tapi ya bibit bobot bebet ini saya tahu persis baru cinta itu muncul kan? Iya. Ya. Iya. Jangan sampai cinta itu muncul, saya enggak tahu bibit bobot bebet, begitu menikah terbuka Langsung semua, ini. waduh saya. Jadi masalah, tadi, menyesal. Ya, kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung. Oh, beli kucing dalam Kayak karung. beli kucing dalam karung nggak pernah lihat kucingnya kan? Oh, yang salah yang beli atau kucingnya? Kan soal yang beli. Oh, yang Kenapa beli. nggak periksa dulu? Bukan kucingnya dalam Bukan karung kucingnya ya. Iya, kasihan ke kucing nggak ada apa-apa disalahin Iya. ya. Nah, akhirnya kan kita temukan banyak cerai dan sebagainya. Jadi apa ya? Tadi setelah saya mendengar penjelasan Bapak soal bibit bobot bebet ya, banyak hal yang saya juga mendapatkan satu pemikiran yang baru Pak, karena berbeda ya dengan pandangan pada umumnya yang seringkali kita dengar ya. Jadi saya rasa itu hal yang baik yang kita bisa jadi bahan Ya mungkin pertimbangan. pandangan umum itu dalam arti Pengertiannya ya Pak ya, ya, pemahamannya. secara luarnya kan ya. ya. Secara Ya, luarnya. bukan- Kayak tadi bukan soal proses kekayaan. dalamnya kan, ya, Kayak seperti ya. ngomong bebet kan kalau Ya. pandangan umum kan dilihat kekayaan yang dia Oh ya, punya. oke, langsung ya. Iya, tapi Padahal kalau Pak Nathan tadi kan sebelumnya proses prosesnya proses seperti yang di itu. Ya, jadi dalam ya. saya melihat kalau pengertiannya seperti itu memang itu perlu menjadi bahan pertimbangan yang sungguh ya Pak ya. Ya. Nah, pencapaiannya kepada 3B ini sejauh mana walaupun tidak mencapai kriteria yang ideal, asal tadi tahu sama tahu dan ada persiapan begitu ya Pak ya? Iya, jadi saya tahu dengan persis ya. Ya. Walaupun bibit bobot bebet itu tidak ideal, tapi cinta itu kan muncul. Iya, Ya. iya. Nah, kalau demikian maka itu love bukan love is blind, Ya, ya love is love. ya. Saya sungguh-sungguh mengasihi karena saya mencintai. Bisa menerima Nah, keberadaan itu yang daripada tadi pasangan. Bu Ade tanyakan ditambah dengan 1B tadi. 1B tadi, Ya, jadi Bible. Bagaimana pandangan Alkitab? Apa yang dikatakan Bible ketika bibit bobot bebet ini dikaitkan dengan Firman Bible ya. Tuhan. Ya. Saya melihat begini Bu Ade, ketika bebet bobot bibit dikaitkan dengan Bible, saya melihatnya begini, itu kan budaya Jawa Ya. yang memberikan prasyarat. Ya. 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 Kenapa ada prasyarat?
Nah ini yang Kepentingannya itu nah, apa? kepentingannya apa? Ya, Karena menikah itu hanya satu kali untuk seumur hidup. seumur hidup. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam janji pernikahan kita kan adalah sampai maut memisahkan kita Ya. kan. Tapi sayangnya itu hanya diucapkan di mimbar. Ya, dan itu perlu betul-betul dikaji. Ya, jadi saya dari pengalaman ini ketika mau memberkati orang yang menikah sungguh hayati sungguh ngerti sungguh ya. Oh itu sebuah covenant Loh, Pak ya? Yang iya, bisa bukan hanya dibatalkan. dikatakan di situ, lalu bulan depan KDRT. Iya. Loh kan? Belum lama Iya. udah pengen pisah Loh Pak. iya. Ya, belum apa-apa sudah ribut ya. Iya, Lalu iya. apa ini loh ya? Yuk ngerti enggak itu ya? Iya, iya. Nah, karena nikah itu sekali untuk selama-lamanya, maka di dalam budaya Jawa itu ada konsep yang ideal ya. Saya kalau nyari mantu, nyari jodoh, saya beritahu anak-anak saya itu ya, kamu harus lihat bibitnya, bobotnya, bebetnya ya. Ingat sekali sampai you mati ya. Ya. Bukan sudah tidak modelnya kontrak lagi ya. Nah, saya juga berharap budaya itu ya mesti ada sampai sekarang ya. Iya, Nah, nggak tahu harusnya. dengan perkembangan zaman apakah sudah tergiles ya. Tapi pertemuan kita hari ini ya, pertemuan kita hari ini kita bahas ini, ayo kita tegakkan kembali. Ingatkan kembali ya, Ayo Pak ya. kita ingat kembali ya, Ya, bahwa itu luar biasa. Jadi mungkin dengan satu pemahaman yang baru ya Pak ya, Ya. bukan seperti yang umumnya dipandang oleh dunia ya Pak Oh ya. ya, Apalagi diterangi dengan firman Tuhan ya. Jadi ketika balik kepada firman Tuhan maka intinya satu gitu ya. Saya lihat bahwa ternyata di dalam firman Tuhan itu juga sudah ada kriteria. Ya. Dan Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan lembaga pernikahan itu lembaga yang ditetapkan Allah kan. Betul, betul. Nah ternyata di sana Allah tuh juga memberikan kriteria yang luar biasa. Ya. Lebih ringkas, ya, lebih pendek yang Tuhan berikan, tapi mencakup banyak sekali kalau mau lihat. Yaitu apa? Yaitu yang dikatakan dalam firman Tuhan ya. Saya bacakan ya, Bu Ade ya. Kejadian 2 ayat 18 ya. Tuhan Allah itu berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi gak baik ya, jangan sendiri-sendiri loh ya. Ya. Aku akan menjadikan penolong. Berarti pasangan itu adalah kehidupan yang saling tolong-menolong. Nah, di mana bibit bobot bebetnya kata ini? Tuhan memberikan satu statement yang luar biasa. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Nah, bagi saya bibit bobot bebet diganti satu kata sepadan. Luar biasa ya, pas gitu ya. Iya, sepadan. Nah, sepadan itu apa? Sepadan itu yang mencakup semuanya. Ya, sepadan itu ternyata ketika Allah menjadikan Hawa ya. Itu kan Hawa itu kan tidak ada dalam seluruh ciptaannya kan? Betul. Ya. Dan saya juga salut sama bapak kita Adam ya. Ya, Adam kan bapaknya kan. Ya, nggak buru-buru nikah gitu ya. Walaupun banyak ciptaan yang lain ya. Oh iya. Belum Kalau ketemu buru-buru nih ya. nikah kira-kira dapat apa? Menikahnya sama gajah gitu. Kan banyak orang kalau Adam itu bisa kera, bisa ular, bisa gajah, bisa apapun yang dia namai kan. Tapi ketika kerja keras itu ada, wah Allah Bapa kita luar biasa. Maka katakan nggak baik. Yuk nggak bisa sendiri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Dan ketika menjadikan seorang penolong yang sepadan, ternyata Tuhan itu juga tidak mengambil dari debu tanah lalu menciptakan manusia. Enggak. Ya. Ternyata sepadan itu didesain Allah luar biasa, di mana ya, Hawa itu diambil dari bagian tubuh Adam sendiri. Bagian tubuh ada tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Ya, sekalipun ada yang
menafsir kan. Matthew Dihitung. Henry kalau nggak salah ya, Matthew Henry mengatakan Dihitung kurang satu iya. gitu ya. Oh nggak tahu kalau dihitung kurang satu, nggak tahu. Ya itu mungkin penafsiran yang lain Pak. Oh Yang dari itu Matthew Henry, Pak. matematis. Nggak tahu. Baru tahu sekarang kalau dihitung kurang satu gitu ya. Enggak, Apakah itu, betul? Oh enggak. tahu, saya juga belum pernah ngecek. Kok pernah dengar Pak ya. Oh iya, ya berarti habis ini kita ronsen ya dilihat. Ronsen ya, kurang berapa. Kurang satu ya. Jadi Matthew Henry katakan wanita itu tidak dijadikan dari tulang kepala kan, ya supaya tidak merajai. Ya, jangan jadi raja loh ya. Oh, boleh dicek Pak pada suami saya Pak. Oh gitu ya, ya nanti berarti nanti bicara sendiri sama Pak Nyoman ya. Juga tidak dijadikan dari tulang kaki kan, sehingga diinjek-injek ya. Tapi Tuhan jadikan tulang rusuk. Yang dekat di hati, yang dikasihi dan wah disayangi. Kalau dengar itu wanita senengnya luar biasa. Suami-suami ya, suami-suami ya. Kasihlah istrimu, cintailah istrimu karena dia sepadan. Bayangkan Allah membuat sepadan itu sampai begitu ya. Jadi ada kata lain ya di dalam kata Ibrani itu disebut dengan eser kenedo ya. Eser kenedo itu berarti Tuhan menciptakan ya Hawa untuk menjadi penolong yang sesuai hanya untuk Adam. Saja. Ya. Berarti yang namanya sepadan itu begitu unik ya. Unik, spesifik juga ya Pak ya? Iya, unik. Apa tuh? Spesifik. Cocok, pas, tidak ada yang lain. Berarti tidak dibagi-bagi ya. Yang sepadan itu persis sama ya. Di situ saya menghayati bahwa ketika teman itu sepadan berarti sudah otomatis bisa sehati, sepikir, sekehendak, satu nafsu, ya, satu kemauan, segalanya. Maka tuh kalau pernikahan kan satu daging kan, pengertian satu daging disitulah. Nah, ketika satu daging ini akan dipersatukan, ya, maka bibit bobot bebet itu ya bagi saya sangat penting, ya. Ya, jadi Alkitab juga bicara tentang bibit bobot bebet yang diringkas dengan satu kata, Tuhan jadikan manusia penolong itu yang sepadan. Ya. Terlepas dari perbedaan bibit bobot bebet di antara mereka berdua ya Pak ya. Terlepas daripada itu ya Pak ya. Iya. Tapi dia sudah jadikan sama. Sepadan. Jadi walaupun bibitnya beda, yang satu dari keluarga baik-baik, yang satu dari keluarga yang bagaimana, itu bisa Tuhan jadikan sepadan juga ya Pak ya. Oh iya, ya itu yang sebetulnya nanti terus dicocokkan kan. Sepadan itu kan bukan cetakan jadi plek langsung. Wah ini cocok nih sudah plek, enggak kan. Proses juga ya Pak. Proses yang luar biasa banyaknya. Oh nanti kalau kita bicara sepadan tuh ya suka duka, kepahitan macam-macam. Saling mengasah, dan terus saling mengasuh, saling mengasihi betul, gitu ya Pak ya. Oh ya, aku bisa sepadan. Jadi pas gitu ya. Nah, aku nggak bisa dipisahkan dengan kamu ya, itulah. Nah kadang-kadang kan seperti ini Pak ya, para orang tua ya. Ada orang tua yang mengatakan dia melihat anaknya itu berpacaran dengan seseorang ya. Yang semula direstui Pak, orang tua setuju, orang tua juga senang ya. Sampai kemudian dia mengetahui bahwa calon pasangan anaknya itu adalah dari keluarga yang berpisah, ya. Jadi mulai timbul kekhawatiran ya, mulai timbul dislike ya. Kenapa? Karena khawatir sejarah yang sama akan terulang dalam kehidupan pernikahan anaknya kelak Pak. Bagaimana Pak? Itu berarti bibitnya nggak baik ya. Ya, jadi khawatirnya kan bibitnya nggak baik. Bibitnya dan seperti itu. Ketika bibit nggak baik bisa punya pengaruh ke bobot itu ya. Ya, takutnya nanti kan anaknya dibesarkan dari keluarga yang sedemikian ya, bisa mempengaruhi mungkin nilai kepada pernikahan ya. Jadi bagaimana dalam menghadapi masalah dalam pernikahan, jadi bisa dikhawatirkan mengambil jalan seperti yang orang tuanya lakukan gitu Pak. Jadi ada kekhawatiran seperti itu dalam diri orang tua yang anaknya sedang menjalani relasi yang seperti itu. Saya senang sekali ketika Kodam itu bertemu dengan si Iwa, ya, Koko Adam ketemu dengan Cici Hawa ya. Ya.
bukan Kimbua, bukan Syokwa ya, Hawa, ya, bukan Hawa ya. Apa yang dikatakan ada ya di dalam Kejadian 2:23 dikatakan inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya. Jadi yang sepadan itu betul-betul saya yakin dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, jadi kalau tadi dihitung kurang 1 gitu ya. Ya berarti, tahu ya Pak betul tidak ya Pak ya. Berarti nyoman kan? Maksud saya. Ya. Nyoman jangan kan? Sampai salah nyoman, sambung ya, Pak. Ya, jangan salah sambung kan. Nyoman iya. yang ada di sana itu ya. Oh dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya. Apapun latar belakangnya ya. Kalau saya dan tentunya di dalam iman Kristen kan kita tidak setuju ada keturunan yang diturunkan, ada dosa dari nenek moyang yang diturunkan gitu ya. Loh, itu nggak ada loh tuh. Itu ajaran yang memang nggak benar kalau dosa itu diturunkan. Memang kita orang berdosa sudah diturunkan gitu ya. Jadi jangan nyari kambing putih ya. Jangan prejudis karena loh, iya kan? Keluarganya karena seperti saya itu gagal, oh nih rohnya engkong saya, mak saya bangun sungguhan loh dia loh. Iya kan? Jadi nggak bisa. Nah, dari mana? Kita itu kan tidak pernah ada sekolah jadi orang tua kan? Iya betul. Nggak pernah ya. Dan ketika tidak pernah jadi orang tua, tidak ada sekolahnya, maka saya belajar dari guru saya kan. Gurunya saya siapa? Ya papa mama. Ya. Nah, ketika saya belajar ya dengan papa mama saya semakin dewasa. Dan saya tidak menyadari kelemahan dan kelebihan papa mama saya. Itu yang bahaya. Ya, itu yang akhirnya pola hidup papa mama itu ya saya adopsi, saya belajar terulang, kok. Terulang. Saya ulang lagi, bahkan bisa lebih ganas lagi dengan anak-anak saya. Nah itu hati-hati ya. Kalau saya punya papa yang keras itu ya. Sudah main tangan, main pukul ya. Saya biasa lihat mama saya dipukuli sejak kecil itu ya. Saya sekarang bertumbuh sebagai anak Tuhan. Dan saya menangis, Tuhan ampuni papaku kan begitu kan. Jangan balas papaku gitu ya. Karena saya sebagai anak belum jadi orang tua. Nah ketika saya tahu kelemahan itu, saya kata Tuhan aku stop. Aku kalau jadi suami nanti, ya, kalau marah dengan istriku, bukan tak pukul, salah atau benar, aku peluk dulu istriku. Nah, perubahan itulah yang mematahkan segala itunya Pak ya. Jadi bagi saya kalau oke lah ada orang tua yang sampai divorce, berpisah, sekalipun, ayo kalau kita ya anak-anak ya kita, cucu kita mau menikah, jangan. Karena itu tidak dikehendaki Tuhan ya. Tapi kalau terjadi saya punya papa mama yang demikian ya. Saya berkata ya, itu tidak akan turun kepada keturunan jika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bible tadi ya. Firman Tuhan itu membentuk saya. Firman Tuhan menolong saya dan saya mengampuni papa mama harus saya. Melepaskan pengampunan. Iya kan. Misalnya saya sebagai anak kalau lihat mama saya dipukul atau mama mukul papa bisa kan? Masa suami aja kan? Zaman sekarang ada Pak, Pak. Iya ada suaminya kalem, tenang, istrinya ganas gitu ya. Belak gitu ya. Bisa kan? Itu bukan cuma suami kepada istri sama suami juga bisa gitu ya. Saya bawa dalam doa, saya nggak sakit hati melihat mama gitu ya. Saya nggak membela siapa-siapa, tapi saya bawa ke doa Tuhan. Ya. Biar kasih dari surga itulah yang mempengaruhi papa mama saya. Bahkan Tuhan biar bertobat papa mama saya itu ya. Dan itu akan menyetop saya. Nanti saya janji ya. Saya akan bicara kepada calon istri saya, ya, aku tuh punya papa mama yang seperti ini, yang jelek loh ya, yang apa ya. Dan aku belajar banyak. Oke, kita bangun keluarga yang baru, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ya, yang pengampun dan pengasih. Nah, itulah
kita bisa mengatakan ini sepadan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, gitu Ya, ya. itu juga yang kami upayakan dalam kelas premarital ya, premarital camp yang kami adakan lewat perkumpulan Karis ini, Pak. Ada salah satu assessment juga yang memang kita persilahkan untuk para peserta mengisi ini ya. Jadi dia juga harus melihat diri dia seperti apa dan juga dari orang tua yang seperti apa ya. Karena itu sedikit banyak pasti mempengaruhi ya Pak Nutan ya. Tapi Pak, saya seringkali menemukan kenyataan kayak gini Pak ya. Pada waktu seorang anak dibesarkan di tengah keluarga yang katakanlah mamanya begitu dominan ya, mamanya seringkali mensolimi papahnya begitu ya, papahnya seorang figur papa yang baik-baik, yang maksudnya yang kalem rendah lah, hati kali papanya. yang ya gitulah Pak, maksudnya tuh dia melihat bahwa dominasi mamanya itu membuat keluarga begitu tertekan ya. Tapi kemudian anak perempuan ini punya pikiran, satu kali nih aku berkeluarga, aku nggak mau kayak mamaku seperti itu. Ya karena dia sendiri sebagai seorang anak merasa tertekan, melihat papanya juga kan tekanan batin juga Pak. Berarti kan hatinya ke papa gitu ya. Gitu dia ya Pak ya. merasakan kalau jadi papa. Jadi dia bisa gitu menilai bahwa seperti itu tuh nggak benar gitu Pak. Tapi anehnya Pak waktu dia memasuki kehidupan berumah tangga, jadi seorang istri Pak ya. Tanpa dia sadari dia juga bisa menjadi seorang ibu, seorang istri yang begitu dominan seperti mamahnya tuh Pak. Iya. Iya. Maka itu yang hati-hati kan gitu kan. Hati-hati kan. Jadi hidup ini ya Bu Ade ya tidak bisa deskriptif saya tulis di kertas gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, walaupun udah ada tekad dalam hati ya Pak, tetap sebuah perjuangan ya Pak ya. Tekad itu kan bukan tekad yang saya tulis. Ya. Jadi saya ingat ketika Abraham, kita kembali yang sepadan tadi ya. Abraham mau menikahkan Ishak gitu ya. Kan di daerahnya kan banyak juga perempuan yang baik, yang cantik gitu ya, yang cukup. Ya kan Abraham kan orang yang terkenal kan. Tapi kan dia tidak begitu, dia suruh pergi ke daerahnya ya. Carikan di sana dan betul wanti-wanti pesen-pesen gitu ya. Pesen-pesen jangan sampai ya. Hambanya itu sampai suruh taruh tangan di pahanya Abraham, yaitu itu budaya waktu itu janji ya, janji kamu carikan betul-betul ya istri bagi anakku itu. Ya. Harus dari sana. Ya. Gimana aku tahu? Tuhan nanti buka jalan. Dan betul Tuhan buka jalan ya. Dan akhirnya ditemukan istri yang Tuhan berikan dalam diri untuk Ishak ya. Nah, dengan dasar itu ketika sepadan itu ada ya, kembali kepada case tadi ya. Kalau gitu kan sepadan itu kan tidak sepadan kan. Kalau ada sesuatu yang dominan ya, baik suami sekalipun dia kepala keluarga ya. Kalau kepala keluarga itu kan tidak sama dengan dominan. Betul. Pemimpin tidak sama dengan dominan ya. Kalau saya sebagai pemimpin lalu kemudian dominan, saya tidak ngerti. Ya. Pemimpin itu bukan dominan gitu ya. Pemimpin itu sepadan yang sama-sama ya. Nah, ketika sepadan itu tidak terjadi dan kemudian anak itu bilang oke, aku nanti kalau jadi mama nggak seperti mamaku. Ya. Jadi istri nggak seperti mamaku gitu kan. Nah, ketika ini tadi saya katakan ya, kan nggak bisa ditulis ya. Maka tuh kalau ada kebaktian kebangunan rohani atau ada retreat atau ada camp gitu ya. Ayo suami istri nulis apa? Saya tulis janji ya. Sudah lalu merasa aman. No. Masih jauh ya. Perlu itu satu proses, harus ya dinyatakan dalam realita. Dia mesti harus juga mengatakan sama suaminya kan, kita kan sudah janji, sorry ya, aku dulu kan berjanji, aku ndak akan begitu ya. Tapi satu saat kalau aku begitu, tolong ingetin ya. Nah, disitulah. Karena nggak ada sesuatu yang instan ya Pak ya. Iya, nggak bisa. Dan ketika diingetin, oh iya ya, ya. Ternyata secara nggak langsung tetap ya, yang namanya keturunan, yang namanya anak, semua sifat karakter kan tetap dari orang tua. Itu yang luar biasa kan. Itu nanti secara medis boleh
diomongin lah ya, bagaimana karakter, sifat, apa yang diturunkan dari orang tua, gen-gen kita semua ada ya. Nah, itu harus terus-menerus ya saling dilatih, ya, saling mengingatkan. Jadi kalau nggak begitu, nggak bakal Bu Ade, dia akan bisa jadi mencapai kesepadan. Iya. Iya, nggak beda sama mamanya. Wong memang anak mamanya kok, ya kan? Jadi tanpa sadar ya Pak ya, mungkin walaupun dia dalam pikiran ya, ada keinginan, ada kerinduan tidak seperti mamahnya, tapi mungkin sepanjang hidup dia di dalam di tengah-tengah keluarga orang tuanya ya, itu yang dia lihat ya Pak ya, itu yang dia belajar ya. Dia kan dari kecil. Jadi dia merembes itu dalam diri dia. Dari kecil, dari besar sampai dinikahkan. Bahkan sampai ketemu mamanya kan, ya kan tetap mamanya dominan aja kan. Iya. Jadi habis itu sempat nggak dia sebagai anak yang dewasa memberitahu pada mamanya, "Mah, jangan gitu mah, ya. Coba sabar dulu sebentar mah," gitu ya. Ya kalau mungkin dengan proses begitu, mamanya juga mungkin perlu belajar. Belajar ya. Walaupun kadang-kadang dalam usia yang sudah lebih tua ya Pak ya. Kalau peribahasa Sunda tuh mengatakan adat kakurung kuiga. Jadi adat kakurung kuiga tuh artinya gini. Bahasa lain bagi saya. Ini peribahasa Sunda Pak. Saya dari Jawa. Saya dari Jawa Barat Pak. Jadi jadi itu artinya tuh gini Pak. Sifat yang ada dalam diri seseorang itu susah diubah Pak. Ya, apalagi dengan usia yang udah lanjut ya. Kadang-kadang kan juga udah sering kali jadi apa ya, jadi defense ya buat orang tua. Ya udah saya udah kayak gini, mau gimana lagi begitu ya Pak ya. Ya tapi saya gini Bu, ada pengalaman juga ya. Ketika anak itu terus mengingatkan ya. Orang tua kan mesti harus belajar dari anak loh ya. Betul. Ya, bukan anak yang belajar orang tua ya. Sekali-kali kita zaman sekarang apalagi Pak. Oh iya. Tunjuki ya, suruh buka ya. WA tuh makanan apa, IG itu apa, nggak ngerti. Harus sama cucu malah ya. Tolong ajarin gitu kan ya. Betul. Nah kalau nggak mau begitu ya kita mau jadi apa orang tua kita harus terus belajar. Nah ketika orang tua melihat apalagi itu diingatkan ya. Dan lalu anak tuh mengingatkan dengan baik ya. Diingatkan ya. "Ma, kasihan papa, coba lihat tuh. Coba pikir ya. Satu saat pasti hati mama tuh sentuh, waduh iya. Ya. Siapa tahu dari gitu kemudian anak mengingatkan, lalu istrinya meluk papanya. Jadi 60 tahun sekali baru dipeluk. Itu pelukan. Tapi tiada yang mustahil ya Pak ya. Oh iya, hanya karena mungkin omongan anak, mungkin omongan cucu gitu ya. Bisa. Waduh lalu papanya 60 tahun sekali dipeluk jadi langsung 17 tahun. Jadi ya memang kalau saya lihat ya, semuanya tetap yang utama harus didasarkan pada satu hidup kita yang terus berelasi sama Tuhan ya Pak ya, yang dipimpin oleh Tuhan ya. Jadi tadi kalau yang kita bicara Bible firman Tuhan itu yang memang menopang semuanya kan. Kebenaran itu ada di sana ya. Maka bagi saya Bu Ade ya, jadi firman Tuhan yang memberikan kriteria-kriteria di dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan pernikahan yang sekali untuk selama-lamanya, maka yang namanya bibit, bobot, bebet itu Tuhan izinkan ya untuk ya nalar saya berpikir dengan baik. Ya. Sekalipun kalau nalar sudah berpikir dengan baik, semua saya lihat dengan baik dan cinta kasih itu Tuhan munculkan dari hati. Ya. Sekalipun bobot, bebet, bibit ini enggak cocok, tapi sudah saya tahu jelas ini yang Tuhan berikan. Oke, komitmen ya, saya menikah, itulah yang sebetulnya nggak masalah karena kembali lagi kepada firman Tuhan kan. Jadi kalau bobot bebet bibit dilepaskan dari firman Tuhan, ya itu kriteria sekuler. Dunia sekuler. Ya kan. Nah sekarang bayangin sekuler dunia saja itu ya. Bisa begitu. Punya kriteria apalagi
Tuhan yang sudah menciptakan kita kan. Betul, betul. Ya, cuma kita saja yang kadang-kadang Yang jadi tidak pelakunya ya Pak mengerti. ya. Iya. Yang jadi pelakunya Iya, ini ya. kita tidak ngerti firman Tuhan dengan baik. Kenapa tidak ngerti? Ya sekali lagi bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kebenaran itu sudah jauh kan. Iya, Ketika iya. kebenaran jauh ya kita nggak ngerti. Jadi kita para Padahal- orang tua juga ya Pak ya, maksudnya dalam kita mendampingi anak-anak yang akan menemukan pasangan hidup mereka ya Pak ya. Kita juga harus punya satu cara pandang dalam menyikapi 3B tadi dengan cara pandang yang benar juga ya Pak ya. Iya, Bukan seperti iya. yang sekuler pikirkan begitu Pak ya. Iya, jadi kalau enggak ya pertimbangan kita ya pertimbangan umum sekuler. ya. Tapi Dan- kan kita nggak boleh begitu kan? Betul, harus Iya. berbeda ya Pak ya. Iya, Ada yang keempat ini, iya, jadi, Bible-nya. ya firman Tuhan itulah yang memberikan dasar bagi saya semuanya. untuk meneropong bibit bobot bebet itu apa. Iya. Ya, ketika jadi- sudah jelas, oke ya. Jadi kalau sekarang Pak ya, seringkali kan kita dengan anak-anak itu kan banyak perbedaan dalam cara pikir, cara menilai dan sebagainya Pak ya. Bagaimana sikap kita para orang tua nih Pak, kalau khususnya bagi kita orang-orang yang percaya, di mana kita punya golden rule ya untuk pasangan yang Tuhan tempatkan, yaitu harus seiman ya Pak ya. Iya. Jadi gimana kalau sepasang orang tua ini anaknya itu berpacaran dengan orang yang tidak seiman ya, dan dia sudah mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui ya tidak seiman ini. Andai kata si anak ini Pak kekeh dengan kemauannya ya dan tetap melangsungkan pernikahan. Kekeh tuh bersikeras Pak. Oh, bersikeras. Ya, jadi tetap udah ngotot nggak lah, mau, nggak ya, mau tetap pokoknya jalan dengan gitu. jalan. Terserah terlepas daripada orang tua merestui enggak atau enggak, tapi saya tetap jalan begitu ya. Iya. Nah ini orang tuanya bingung gitu, harus bagaimana. Kalau dia tidak hadir, bagaimanapun ini adalah anak Pak ya. Tapi kalau dia hadir, kok seolah-olah dia itu memberikan restu sama relasi mereka. Nah kalau kemudian dalam perjalanan kelak terjadi apa yang orang tua khawatirkan ya. Ini orang tua nanti balik akan disalahin lagi. Ya papa mama aja dulu cuman melarang tapi kemudian datang merestui waktu saya menikah gitu ya. Jadi ada orang tua yang bergumul dengan ini Pak, dan mereka berpikir bagusnya gimana ya saya itu datang atau tidak kalau anak saya itu menikah yang tidak saya setujui gitu Pak. Iya, begini Bu Ade, kalau memang bibit bobot bebet itu sudah ya oke dipertimbangkan dengan baik ya. Sudah baik. Hanya karena satu masalah keyakinan kan, keyakinan yang beda, tapi dari keluarga yang juga sama-sama kehidupan rohaninya bagus, ya, spiritualnya bagus, kehidupan beragamanya bagus, ya, orangnya saleh, baik hati, semuanya ya, betul-betul dijalani ya, iman itu dijalani dengan baik, tapi kok nggak Kristen gitu kan, nggak seiman dengan anak saya ya. Memang Alkitab menyatakan tetap bahwa pasangan itu yang paling benar adalah memang seiman kan. Seiman. Kenapa seiman? Karena pergumulan hidup itu kita nggak tahu. Ya, kalau semuanya lancar baik itu no problem. Tapi begitu ada bencana, ada apa-apa gitu ya. Nah, iman yang berbeda itu kan bingung gitu ya. Fondasinya tuh wis. Iya, fondasinya dasarnya lain gitu ya. Dan lain ya kalau rukun, kalau lain kemudian jadi bertengkar, maka konsepnya sudah bukan mengatasi problem yang ada, jadi saling bertengkar dengan keyakinan, ntar malah saling menyalahkan Allahnya gitu ya. Yaitu memang Alkitab juga bicara harus memang seiman gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kemudian yang namanya love tadi ya, yang sebelum ke belain tadi ya, kalau belain itu ada kasus buyar itu ya. Tapi kalau tetap cinta yang betul-betul gitu ya, dijalani mereka berdua. Lalu saya sebagai orang tua bagaimana ya? Kalau saya begini Bu Ade ya, anak ya entah itu menantu kan tetap jadi anak kan, kan nggak bisa anakmu sana, anakku gitu karena ya. Karena pernikahan itu mempersatukan juga keluarga ya Pak ya. Begitu anak saya menikah maka dia anakku ya, papamu
papaku, Paku. mamaku ya, bukan papaku, papamu, Papamu, papamu kan nggak boleh iya. begitu kan. Iya, iya. Semua jadi satu. Berarti ketika dia menikah adalah anak saya. Cuma satu ini anak saya itu saya yakini dengan keyakinan saya belum mengenal kebenaran. Iya. Ya. Kalau saya tetap saya hadir. Tetap hadir. Walaupun saya tidak setuju. Nah, di dalam kehadiran saya itu, ya, saya melihat engkau anakku. Ayo dalam hidup ini kita berproses. Dalam hidup ini terus Tuhan akan bicara tentang kebenaran-kebenaran yang Tuhan akan nyatakan. Apalagi berbicara tentang keselamatan hidup kita. Ya. Gak mungkin ya Tuhan itu membiarkan ya domba-dombanya di dalam kebinasaan. Ya. Dan saya yakin anakku engkau adalah domba yang satu nanti Yang akan ditemukan. Gitu ditemukan ya. Tuhan. Ya. Jadi dalam rangka tetap dirangkul gitu ya Pak Loh, ya. Iya dipeluk juga bukan. Dia kan Diterima, anak saya kan iya, saya iya. terima dengan baik loh ya. Tapi anaknya kan perlu tahu bahwa sebenarnya kita tidak setuju ya dengan tidak seiman itu. Iya tentunya. Itu dua hal yang ya, berbeda. Tentunya papa mama Menyatakan punya prinsip isi hati. ini Menyatakan ya. isi hati, Dan iya. kamu sebagai anak Tuhan tentunya prinsipnya kan Prinsip juga ini. sama. Ya, cuman sekarang Ya, kamu sudah tapi memilih ya seperti papa ini. terima kamu Iya. itu. Tapi ingat, you punya tugas yang utama. Tugasnya. You kan tidak ingin bahwa suamimu atau istrimu dalam kebinasaan. Ya, kan tidak mungkin. Kan juga apalagi nanti Tuhan karuniakan anak. Kan tidak ingin kan. Ya, oleh karena itu ya Tuhan pakai engkau untuk menemukan domba yang sudah dinanti gembala yang baik. Jadi Ya. satu diingatkan akan satu panggilan untuk boleh memenangkan Oh iya, ini. dan itu terus dan semua peristiwa dalam kehidupan ini bisa Tuhan izinkan. Domba itu baik. Loh, banyak ya kisah-kisah dari suami ya yang istrinya belum bertobat ya. Ini sebentar lagi ya puji Tuhan terus saya doakan ya. Suami ini tidak mau kenal Tuhan kerasnya luar biasa. Ya, ya. Beda dari awal ya. Apalagi dalam perjalanan pernikahan semua anak-anaknya cinta Tuhan, pelayanan dengan baik ya. Tiba-tiba istrinya kena kanker meninggal. Aduh. Dia katakan apa Tuhanmu itu? Ya, marah dengan Tuhan. Marah. Ya. Tapi satu saat doa anak itu tidak henti-hentinya. Ya. Dan akhirnya papa yang keras ini dia mengatakan hidup itu ya aku angkat tangan. Menyerah akhirnya. Iya. Tidak bisa dengan kekuatanku aku tidak kuat. Dan justru pada saat itulah tangan Tuhan turun mengangkat dia. Dan katakan, Pak, saya siap untuk dimeteraikan jadi anak Tuhan. Oh, berapa tahun panjang itu kan. Tapi Tuhan izinkan. Berpuluh-puluh tahun oh iya ya. kan, andai kata dari Iya. awal dibatalin ya. Jadi tahu. memang kalau melihat pernikahan sebagai calling daripada Tuhan ya Pak ya. Iya. Panggilan daripada Iya. Tuhan juga. Memang yang paling baik adalah menuruti golden rule daripada Tuhan Betul, itu ya Pak ya. ya. Jadi sama-sama titik Jangan bijaknya. sampai Ya. jangan sampai kita itu melangkahi Tuhan yang punya rencana. Yang di luar kemampuan kita. Ya, kita dipanggil untuk taat. Nah Pak tadi kembali kepada soal pola keturunan ya Pak ya. Jadi pola keturunan tuh kalau kita melihat kan ada pola keturunan yang baik Pak ya. Ada pola keturunan yang buruk ya Pak ya. Ini sesuatu yang tanpa kita sadari kok bisa terulang dalam kehidupan keluarga kita gitu ya Pak ya. Jadi kalau tadi dari uraian Bapak itu kita masih sangat memungkinkan sekali ya Pak untuk memutus mata rantai pola ini ya Pak ya. Oh iya, jadi tadi saya sudah share itu kan. Jadi ketika kita sadar, langsung kita cut. Langsung kita cut ya. Cut, ya. Tapi apa itu syaratnya hanya untuk yang kita yang udah punya kuasa dari Tuhan ya Pak? Oh ya? iya, karena saya punya kesadaran dan saya nggak mampu. Betul. Nah ketika sadar nggak mampu,
disitulah Tuhan tolong saya kan. Maka kesadaran saya ini saya bawa Tuhan, aku tidak mau itu. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tapi begitu saya katakan dalam nama Tuhan Yesus bukan berarti saya disulap pribadi saya jadi gitu. Enggak loh ya. Dalam nama Tuhan Yesus itu berarti saya belajar banyak. Diproses terus ya Pak ya. Iya, bisa-bisa saya menangis, bisa-bisa hati saya hancur, bisa-bisa aduh Tuhan tolong enggak kuat gitu ya. Tapi proses terus. Akhirnya jadi. Iya, kadang-kadang kan kita mendengar juga Pak stigma ya, mungkin stigma atau apa pandangan umum orang yang mengatakan dalam sebuah keluarga nih mesti aja ada yang begitu satu bisa Pak ya. Nah ini kan alangkah nggak enaknya kita dalam sebuah keluarga kalau kita berpikir kita punya sekarang anak 2, anak 3, mana di antara anak kita yang gitu. Ini kan sesuatu yang saya rasa nggak benar. Iya, begitu satu tuh Pak. Iya maksudnya satu yang mungkin menyimpang gitu ya Pak ya. Kita kan sama sekali ya Bu Ade ya, sama sekali sebagai orang tua tidak pantas mengatakan itu. Betul. Ya, jadi itu adalah anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita dan setiap anak punya keunikan masing-masing. Dan itu adalah mulia di hadapan Tuhan ya. Jangan kita mencemarkan kemuliaan Tuhan, ciptaan Tuhan apapun. Lemahnya kayak apa, mungkin anak saya membutuhkan perhatian khusus. Ya, mintalah kasih Tuhan untuk merawat anak. Ya, yang mungkin saya nggak kepengen anak itu, siapa yang kepengen? Tapi Tuhan berikan itu, untuk saya bisa mengasihi anak dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan disitulah kemuliaan Tuhan, saya percaya disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Jadi kembali kepada Bible tadi Pak ya, Bible itu yang akan menghapus segala stigma-stigma yang nggak benar ya, yang selama ini dalam pemikiran kita. Kita melihat kebenaran firman Tuhan itu yang mesti harus bicara dengan saya. Ya. Aduh Pak Nathan luar biasa sekali, tidak terasa bincang-bincang kita. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk kita semua? Ya, mari kita dalam menjalani pernikahan untuk anak cucu kita ya. Betul, ya, betul. Bukan saya. Dan juga bagi mungkin bagi para pemuda-pemudi ya yang sekarang dalam masa pencaharian untuk teman hidup ya, pasangan hidup anak-anak ini saya, bisa menjadi masukan. Cucu saya yang muda itu perhatikan ya. Sepadan. Engkau dijadikan Tuhan sebagai ciptaan yang mulia. Dan jodoh yang Tuhan berikan kepada kalian adalah sepadan ya. Dan ketika sepadan, perhatikanlah dengan baik-baik bahwa budaya, ada satu budaya yang dapat kita pelajari yang namanya bibit bobot bebet. Itulah yang menjadi pertimbangan rasional kita, tapi jangan lupa bukan sekedar rasional, iman kita yang harus melebihi segalanya ya. Tuhan Yesus berkati kalian, Tuhan Yesus berkati keluarga yang kamu bentuk, dan Tuhan Yesus pakai engkau di zaman ini untuk melahirkan keluarga-keluarga yang cinta Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Ya, gitu. Sekali lagi kita semua berterima kasih kepada Pendeta Emeritus Nathanael Canning yang sudah boleh membagikan begitu luar biasa satu materi yang sangat penting dan menarik untuk kita ya. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, perkenankan saya juga memberikan informasi untuk beberapa program karis yang kami siapkan untuk boleh memberikan pembekalan ya. Untuk para muda-mudi ya, calon pasutri yang sedang mempersiapkan pernikahan, ada PMC atau premarital camp yang dapat diikuti. Demikian juga ada beberapa program pasutri lain ya, baik itu berupa retreat, MA atau marriage enrichment, retreat growing couple, atau juga ada program yang lain. Bapak Ibu para saudara sekalian bisa melihat ya melalui akun sosial media Karis, nanti bisa dilihat infonya di pengumuman bagian belakang daripada acara kita ya, atau bisa juga menghubungi sekretariat kami dan kami nantikan kehadiran daripada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk boleh bergabung dengan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Nathan untuk berkat yang sudah dibagikan kepada kami pada malam hari ini, pada hari ini ya. Dan saya persilahkan mohon Pak Nathan boleh mendoakan bagi kita sekalian untuk apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk acara ini, kami pasrahkan di dalam anugerah dan berkat-Mu saja Tuhan. Khususnya untuk generasi muda di zaman ini ya Tuhan, di tengah-tengah perkembangan moral yang luar biasa
ya. Rusaknya bahkan tidak terkendali. Ya, Tuhan, kami berdoa untuk anak cucu kami, jaga mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan dengan kasih dan perlindungan Tuhan, sehingga tidak termakan oleh arus zaman yang mengerikan ini. Ya, Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak cucu kami yang akan membentuk keluarga yang baru. Biarlah Tuhan pertemukan pasangan mereka semua, pasangan yang sepadan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan atur, yang Tuhan berkati. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin.